Oke, teman-teman semuanya, kali ini kita akan nge-review MDA Pos di bagian diskon, multi price, dan juga voucher. Nah, sebelum-sebelumnya kita udah nge-review beberapa fitur MDA Pos, ya walaupun belum semua, ya mungkin udah agak mengenal ya apa itu MDA Pos, cara penggunaan MDA Pos itu seperti apa. Next, kita sambil buka juga di sini POS-nya. Sini multi grosir, saya matikan dulu ya. Dan di sini harganya juga bisa diedit di bagian pos. Ini fiturnya saya on-kan dulu untuk edit harga di bagian sini. Oke, yang pertama di master diskon. Nah, jadi kalau di MDA Pos itu di sini jumlah diskon ya. Untuk diskonnya sendiri itu drop down, jadi nggak tulis manual seperti di sini ya. Tapi melainkan menggunakan drop down seperti ini. Yang nantinya bisa diinput di master diskon. Nah, di sini misal diskon Ramadan. Nah, di sini kita tipe diskonnya bisa pilih antara persentase sama fix total. Kalau fix total itu dia jumlah total keseluruhan dari diskon yang mau dikasih atau diberikan. Persentase dulu deh. Nah, kalau persentase, jadi jangan khawatir kalau persentase itu melebihi 100%, karena ketika mau disimpan, dia akan ada validasi jika jumlah diskon persentase itu tidak boleh lebih dari 100% atau tidak boleh dari value 100. Kita akan kasih yang persentase 20%. Nah, lalu kita akan tambah lagi di sini fix total sebesar 10.000. Setelah itu kita coba refresh. Nah, sekarang di sini sudah ada ya tipe diskonnya. 10.000 sama 20%. Oke, kita coba. PTW di sini belum divalidasi ya tadi saya lihat. Validasi minus 10 ya. Kalau diskon cashback minus 10 ya, dia masih tetap jadi minus 10. Harusnya dia kalau belum ada belanjaan atau kurang dari 10 ya, dia harusnya jangan minus atau setidaknya hanya 0 aja. Well, itu nanti akan langsung saya update. Nah, sekarang kita udah belanja sebesar 30%. Kalau misalnya kita pakai diskon Ramadan ini, dia jadi 32, ya ngambil dia 20%. Tapi kalau misalnya kita pakai cashback ini, dia otomatis jadi 30. Berarti hasilnya itu dia aslinya dia itu 40.000. Kalau misalnya menggunakan cashback yang nominal ini dia jadi 30, menggunakan 20% dia jadi 32. Oke. Kita gunakan dulu yang ini. Bayar. Nah, diskon 20%, total 40. Total jadi 32. Next kita belanja lagi. Nah, kita pakai yang 10.000. Oke. Bayar. Nah, diskon 10.000. Nah, di sini tidak ada persentase ya. Kalau yang tadi 20% dia ada di belakangnya persen. Jadi di sini di struknya juga kelihatan nominal dan juga jumlah persentase. Nah, itu yang diskon, istilahnya diskon default ya, atau penggunaan dari diskon dropdown ini. Next, di sini ada multi harga. Jadi multi harga ini dia itu ada jumlah seperti kayak minimum beli gitu. Jadi kalau dia beli 5, dia otomatis motong harga. Jadi harga yang tadinya misal 5.000, lalu tiba-tiba ubah otomatis jadi misal harganya hanya 3.000, jadi persatuannya jadi ubah gitu untuk harganya. Well, kita akan langsung coba aja.
Di sini kita akan coba ke Cimory ya. Di sini kita akan cari Cimory dus. Nah, di sini ada minimal quantity beli, kita tulis aja 5. Tipenya itu yang akan nanti dikasih itu adalah persentase atau harga fix. Kita kasih persentase aja, misal 10. Nah, nice. Lalu kita masuk lagi ke pos. Refresh. Tadi Cimory dus ya. Nah, ini 1 dia belum kena multi price-nya, 2, 3, 4, 5. Nah, nanti dia akan ada otomatis pertanyaan, selamat Anda mendapatkan diskon. Anda telah mendapatkan diskon potongan harga setelah membeli 5 atau lebih dari produk ini. Klik OK di bawah ini untuk mengambil potongan. Ambil diskon atau abaikan diskon. Nah, kalau misalnya ambil diskon, terus nah ini otomatis harga yang tadinya 15 ribuan satu pieces-nya jadi 13.500 atau tadi kena diskon persentasenya itu satu pieces-nya kena berapa tadi? 10% seperti itu. Nah, begitupun kalau misalnya kita tambah, kita buat lagi misal Cimory 10%, 20. Oke. Beli diskon. Nah, kalau misalnya diabaikan dia akan tetap pada harga normal ya. Untuk kita contoh. Nah, kita abaikan, nah dia akan tetap 15. Nah, cuman kalau misalnya diabaikan untuk sekali, dia akan otomatis ketika klik lagi itu akan ada pertanyaan lagi. Seperti itu. Nah, oke. Kita akan ambil sekali. Lalu 10 dia kena harga multi price lagi. Karena kan tadi kita sudah buat 2 ya dengan harga yang Cimory dus ini 5 dari satuan awal. Dia itu ada yang minimal 5 sama minimal 10 seperti itu. Ambil diskon. Nah, otomatis dia kena harga yang yang 20%. Well, ini gak usah takut kalau misalnya sekarang kita udah ngasih diskon atau ngasih multi price yang kalau minimal beli itu 5, dia itu kena potongan 10, tapi ketika beli 10 dia gak bakal jadi 30% ya. Yang di sini gak nambah sama yang di sini. Tapi tetap kalau yang 10 dia otomatis potongannya hanya 20%. Jadi gak jadi 30 seperti itu. Nah, itu pun berlaku kalau misalnya dia itu menggunakan multi unit ya. Di sini kan kalau lusin itu 12. Kita ambil diskon, nah dia jadi 12.000 yang artinya dia mengambil yang bagian sini. Seperti itu. Nah, itu dia penggunaan daripada multi price. Jadi si MDA Pos ini mendukung fitur multi harga. Jangan takut juga tadi karena bisa diabaikan ya kalau misalnya emang nggak dikasih untuk diskonnya bisa diabaikan seperti itu. Well, di sini juga ada voucher. Penggunaan voucher ini juga sangat kompleks atau setidaknya cukup komplit ya kalau di MDA Pos ini. Di sini nama vouchernya misal atau potongan ongkir. Kode voucher sendiri bisa di generate atau bisa ditulis manual. Lalu jenis voucher. Nah, untuk potongan dari voucher ini dia bisa biaya kirim atau ongkir atau dia bisa potongan berupa harga dari subtotal belanja. Nah, kita akan coba yang potongan ongkir terlebih dahulu. Potongannya misal 5.000 atau 10.000 lah ya. Nah, di sini kita akan diberitahu kalau voucher ini memiliki limit atau tidak nih.
Jadi kalau misalnya penggunanya ada limit, dia itu, limitnya itu penggunanya sampai berapa gitu. Jadi kalau misalnya kita pakai ini limitnya 2, seperti ini, lalu di sini ada masa akhir juga, jadi voucher ini akan aktif atau bisa digunakan sampai tanggal berapa aja, seperti itu. Tapi kita kosongkan dulu untuk ini. Nah, sekarang kita akan coba penggunaan dari voucher ongkir ini sebanyak 2 kali. Kita klik voucher di sini. Nah, di sini dia akan otomatis kayak validasi kalau misalnya di sistem kita itu belum ada nominal ongkos kirim yang tadi di bagian posnya, lalu kita masukkan voucher yang berisi potongan ongkir, dia otomatis tidak akan atau menolak secara halus ya, menolak secara halus kalau misalnya kode ini atau voucher ini tidak bisa digunakan karena ongkir tersebut atau transaksi ini tidak memiliki ongkir, seperti itu. Nah, caranya itu kita harus memberikan di sini value berupa ongkir, seperti itu. Nah, barulah nanti voucher potongan ongkir itu bisa digunakan. Potongan ongkir 10.000. Kalau misalnya kita hapus juga, nah ini kan tadinya 42 ya, tapi ongkir di sini tuh cuman ada 5.000. Nah, kita masukkan. Nah, dia based on akan mengurangi yang ongkir aja. Ini kan 10.000 ya, sedangkan ongkirnya hanya 5.000. Jadi kan tadi 42 dikurangi ongkir 5.000 jadi 47. Jadi dia tidak mengurangi harga subtotal walaupun potongan harga ongkir ini lebih banyak lebih banyak seperti itu. Nah, seperti itu ya. Kita akan langsung gunain aja. Bayar. Nah, lalu ketika kita ada penggunaan voucher itu nanti di struknya juga ada ya kayak ini biaya kirim 5.000. Terus di sini kita dikasih tahu kalau di sini tuh ada potongan ongkir, voucher potongan ongkir sebanyak 5.000 seperti itu. Well, kita akan gunakan lagi untuk biaya ongkir tersebut. Misal 10.000. Sini masih bisa digunakan ya karena limitnya tadi penggunaan 2. Oke. Lalu kita akan coba lagi. Harusnya voucher ini sudah tidak bisa digunakan karena kita hanya membatasi dia itu penggunaannya hanya 2 kali atau limitnya hanya 2 kali penggunaan. Ketika limitnya sudah mencapai batas, dia akan memberitahu bahwa limit dari voucher ini sudah tidak bisa digunakan. Jadi batas penggunaannya sudah udah hangus seperti itu. Nah, begitupun dengan kalau misalnya kita buat voucher potongan harga di sini. Harga lalu masukkan nominal potongan sebanyak 20 misalnya. Di sini kita pilih tidak aja. Sorry. Tidak. Refresh. Kita akan lihat kode vouchernya. Ini ya, kode vouchernya ini. Dia akan otomatis potong harga yang subtotal. Jadi kalau di sini walaupun ongkir atau shippingnya itu kosong, di sini dia akan tetap motong yang subtotal seperti itu. Jadi dia fokus ke pemotongan subtotal. Kalau tadi fokus ke potongan ongkir. Well, untuk yang dua ini multiprice sama voucher ini mungkin di sebagian tempat tidak dibutuhkan atau tidak digunakan ya. Tapi saya rasa nih ya, sekarang kan kita kompetitor tuh semakin banyak juga. Pesaing kita tuh di mana-mana ada juga baik itu di penjualan seperti counter atau dan sebagainya. Mungkin saya rasa mulailah menggunakan konsep-konsep
yang juga digunakan oleh startup. Jadi kayak mulai ngasih voucher ke customer setia gitu, atau kode voucher, atau kayak multi-price. Kalau multi-price mungkin lebih digunakan kayak di grosir-grosir besar gitu ya. Seperti di grosir-grosir besar ya. Jadi kalau untuk yang multi-price kayak beli segini, oh berarti harganya jadi segini, beli segini, harganya jadi segini. Itu mungkin lebih ke grosir. Tapi kalau untuk voucher sendiri itu bisa digunakan mungkin seperti game ya, atau bukan game sih, tapi lebih ke menarik pelanggan lah. Seperti itu. Well, itu dia untuk penggunaan voucher di MDA Pos. Nah, di penjualannya sendiri atau di bagian laporannya, di detailnya, itu penggunaan voucher akan tercatat juga ya, seperti ini. Penggunaan voucher, potongan ongkir 10.000. Nah, sebenarnya untuk riwayat dari penggunaan voucher ini juga ada seperti itu. Jadi bisa dilihat list penggunaan voucher itu, pelanggannya siapa, lalu voucher yang digunakan apa, dan lain sebagainya. Jadi itu tadi yang penggunaan diskon dari MDA Pos ini. Untuk saat ini masih ada 2 ya. Cuman nanti untuk diskon itu ada 4 jenis lagi yang akan ditambahkan di MDA Pos.